Yang keenam para jemaah, al-aqlu sharih muwafiqun lin-naqlis sahih wala tu'aridu qat'iyyan bainahuma wa 'inda tawahhum at-ta'arud yuqaddamu an-naqlu 'ala al-aqli. Akal yang sharih, ya akal yang benar, akal yang sehat akan sesuai dengan dalil nakli yang sahih. Dalil nakli Quran dan Sunnah. Ya, akal yang benar sesuai dengan dalil nakli yang sahih. Dan tidak bertentangan antara keduanya secara qat'i. Dan ketika ada anggapan pertentangan, maka yang harus didahulukan adalah dalil nakli atas akal. Disinilah manusia banyak terjatuh para jemaah, seperti Mu'tazilah awalnya dengan akal, seperti juga orang yang menolak sifat Allah dari kalangan Jahmiyah atau dari kalangan Musyabbihah, menyerupakan Allah atau Mu'attilah, semua dengan akal. Ketika ada orang Mu'attilah menolak sifat Allah, kenapa? Karena awal pertama yang ada dalam otaknya, akalnya mengatakan, masa Allah punya sifat tangan? Ini kan bertentangan dengan kemuliaan Allah. Kenapa? Karena akalnya langsung main, diserupakan Allah dengan makhluk. Akhirnya apa? Kalau Allah, masa Allah punya tangan? Kan sama dengan makhluk dong. Nah, ini masuk ke otaknya dulu. Dia olah akalnya nggak terima, akhirnya apa? Menolak. Apa yang ditolak? Akal menolak apa? Menolak nakal. Padahal nakal mengatakan, dalil nakli Quran mengatakan, yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Ya, itu ketika akal. Dan Ali bin Abi Thalib mengatakan, laukana dinu birra'yi lakana asfalul khuf aula bil masih min a'lah. Athar yang sahih. Seandainya agama semata-mata dengan akal, maka bagian bawah sepatu lebih pantas diusap daripada bagian atasnya. Maknanya ketika wudhu pakai sepatu dengan syarat sudah suci, kemudian batal, nggak perlu buka sepatu, cukup diusap bagian atasnya. Kenapa kok bukan bagian bawahnya? Bukankah ini yang kotor? Maka akal, seandainya semata-mata akal bagian bawah. Kenapa kalau buang angin kok yang dicuci muka, tangan, kok bukan pantat? Akal bisa terima tidak? Ya. Apakah dalil yang keliru? Ya. Maka akal harus tunduk. Akalnya siapa yang lebih benar? Para sahabat atau kita? Sementara mereka langsung tunduk dengan apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, dalam surah Al-A'raf ayat 179 Allah berfirman, wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Ya. Sungguh kami penuhi neraka jahanam kebanyakan dari apa? Jin dan manusia. Kenapa? Mereka punya qulub, jamak dari kolbun, mana sebenarnya jantung, yang sering kita makna dengan hati. Maknanya mereka punya jantung, punya hati, punya kolbun, tidak digunakan untuk memahami. Jadi tempat memahami sesuatu adalah kolbun para jemaah. Kolbun untuk memahami sesuatu, jantung di hati. Ya, saya juga bertanya-tanya, kenapa? Kalau memang benar semata-mata akal ada di sini, ya semata-mata ini yang dijadikan andalan, maka orang paling berakal adalah orang-orang Jepang barangkali. Barangkali orang-orang Barat, meskipun juga orang Timur juga nggak kalah. Ya. Tapi kenapa dalam Quran dikatakan orang kafir? Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak berakal? Wahum la yaqilun, mereka tidak berakal. Dijawab oleh Syalbani, maka di sini adalah yang menjadi penentu orang itu dikatakan berakal atau tidak, yaitu apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat dalam firman Allah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar.
dalam surat Al-Imran. Ya, ayat berapa itu, Pak? Tolong cari nanti. Allah berfirman, sesungguhnya dalam pencipta langit dan bumi, pergantian siang dan malam, di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi siapa? Orang-orang yang berakal. Siapakah mereka? Orang yang senantiasa berzikir pada Allah dalam keadaan berdiri, berbaring, duduk, dan senantiasa memikirkan pencipta langit dan bumi. Dan pada gilirannya mengatakan apa? Setelah sains dia dapatkan, rumus-rumus dia susun, bagi orang beriman mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, semua yang kau ciptakan tidak sia-sia. Bukan mengatakan tsunami terjadi hanya gara-gara lempengan bumi yang bergeser. Ya, ada juga nih berita 3 hari akan gelap terus. Tidak tahu itu benar apa tidak. Tidak boleh kita mendahulunya. Ya, ada macam-macam. Sehingga melihat gejala alam hanya faktor alam saja. Tapi orang yang beriman mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Di samping tidak berhenti ya untuk mencari dan mencari ilmu pengetahuan juga, ya, memahami Allah dengan ayat kauniyah, mengenal Allah dengan ayat kauniyah, tapi berujung dengan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah sia-sia Engkau ciptakan semuanya ini, dan berujung dengan wa qina adzabannar, dengan tauhid, yaitu jangan Engkau masukkan kami, selamatkan kami dari api neraka. Itu kalau akal yang benar para jemaah. Dan akal yang benar tidak akan bertentangan dengan dalil nakal yang sahih. Seandainya ada anggapan akal bertentangan dengan dalil nakli, maka dalil nakli harus dikedepankan. Ada beberapa hadis yang berkaitan dengan akal, dan semuanya hadis maudhu, ya, hadis palsu. Di antaranya ad-dinu huwal aqlu wa man la dina lahu la aqla lahu. Rawahu An-Nasa'i dan yang lainnya. Ya, agama adalah akal. Barang siapa yang tidaklah orang memiliki agama, orang yang tidak punya agama tidak punya akal. Maka ini hadisnya adalah maudhu, ya, batil, mungkar. Kemudian juga hadis ini dalam silsilah al-hadis ad-dhaifah. Ya. Juga hadis qawamul mar'i aqluh wala dina liman la aqla lahu. Kekuatan seseorang di akalnya, tidak ada agama bagi orang yang tidak punya akal. Ya. Dan juga ini hadis juga maudhu. Ya. Dan juga mengatakan innama yudrakul khair kulluhu bil aql wala dina liman la aqla lahu. Segala kebaikan bisa dipahami dengan akal, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak punya akal, untuk yang la aqla lahu, yang tidak punya akal. Maka ini juga semua hadisnya batil, mungkar, sebagaimana keterangan para ulama hadis. Ya. Maka di sini kita tadi dengarkan asar apa kata Ali bin Abi Thalib, ya, lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana ashal khuf aula bil masi bin Allah. Seandainya agama semata-mata dengan akal, maka apa? Maka bagian bawah sepatu lebih pantas diusap daripada bagian atasnya.